Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan. Ini sudah ada Pak Frederick Yunandi ya, kuasa hukum Setia Novanto yang melaporkan ini Pak, melakukan surat palsu. Maksudnya dipalsukan suratnya berarti ada yang asli atau bagaimana sih Pak? Bukan, jadi membuat surat seolah-olah benar. Gitu aja Pak. Berarti itu surat yang tidak benar dong? Ya, jadi kop surat tanda tangan benar tapi isinya tidak benar. Oh, berarti memberikan keterangan yang tidak benar, Pak, bukan palsu. Jadi itu memalsukan surat gitu, Pak. Bukan membuat surat palsu. Kalau membuat surat palsu adalah kita bikin kop surat palsu, tanda tangan palsu. Kalau membuat surat palsu, kop surat tanda tangan benar, tapi isinya tidak benar. Keterangannya tidak benar, begitu? Ya, isinya dengan alasan-alasan tidak benar. Tapi saya nggak bisa buka itu materi pokok perkara ya. Kita tidak bisa memberitahukan. Dan kita ada 100 lebih bukti ya. Ada 100 bukti ya? 100 lebih. Nah, tapi ini kan lagi diproses di PT UN, Pak. PT UN itu masalahnya kan soal pencekalan, yang dituntut itu kan imigrasi. Kita bukan masalah soal pencekalan, no. Yang dimasalahkan isi surat itu. Banyak ya kita. Saya nggak bisa buka itu RHS. Nanti lihat aja waktu sidang. Gitu. Kita nggak bisa diskusi kalau gitu Pak. Kita nggak bisa, nggak boleh Pak. Ya, tetapi isi suratnya itu yang dipermasalahkan. Kenapa kok cuma 2 orang Pak yang dilaporkan? Yang tanda tangan siapa? Kan gitu 2 orang kan. Itu ya? Yang tanda tangan satu surat tanda tangan si A, satu tangan si B. Kemudian waktu sidang praper juga banyak yang suratnya ternyata nggak benar kan gitu kan. Itu kan jadi masalah semua. Pak, tapi ini kan setelah beredar bahwa akan ada sprindik ya, bahwa akan jadi tersangka begitu ya Setia Novanto, apa jadi ini semacam serangan balik seperti cicak buaya begitu Pak? Saya rasa ya kalau serang balik itu adalah kurang etis ya, karena dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum. Pasal 28D Undang-Undang Dasar sudah menyatakan kan bahwa setiap orang di depan hukum itu sama, setiap orang bisa dapat perlindungan dari pemerintah, mendapatkan kepastian hukum. Sehingga apa salahnya kalau sekarang klien kami termasuk saya mengajukan suatu gugatan. Jadi jangan merasa kebakaran jenggot kan gitu kan. Ya nggak ada salahnya, tapi kan ini seperti kriminalisasi begitu kan Pak ya? Saya rasa klien saya yang dikriminalisasi. Karena kita sudah mempunyai bukti-bukti, semua bukti-bukti itu banyak yang nggak benar. Kan nanti kita buktikan lah. Nanti ini, itu Pak, akan makin seru. Ini Pak Boyamin Bawel yang dikriminalisasi itu sebenarnya Setia Novanto. Bukan gini. Pertanyaannya, ini kan jadi perdebatan aja itu. Kalau soal kriminalisasi dari sisi mana gitu kan. Pertanyaannya kepada Pak Frederick gitu kan. Kalau kira-kira nanti PT UN itu ditolak begitu, apa konsekuensinya gitu kan? Saya rasa gini kan, betulan yang nanganin PT UN bukan saya. Jadi saya no comment. Itu rekan lain. Ya, jadi makanya saya nggak ngerti saya. Jadi diskusinya diskusi hukum. Di satu sisi Bapak melakukan pelaporan pidana atas dasar keputusan mengenai itu juga pencekalan. Di sisi yang lain ada penasihat hukum yang lain melakukan gugatan sah tidaknya putusan pencekalan. Nah, pertanyaan Pak Bonyamin tadi, bagaimana kalau PT UN ini ditolak? Artinya kan putusannya sah. Gini. Yang saya laporkan, yang bilang masalah soal cekal siapa? Itu kan situ orang-orang pada menerka, kirain ini itu kan gitu kan. Silakan situ kira-kira. Karena yang diberitakan kan itu. Kan itu. Bukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry bahwa karena surat keterangannya surat apa? Kan surat cekal atau bukan? Kan gitu. Surat apa gitu. Banyak itu kita tidak bisa. Ya silakan nanti tanya pada penyidik. Itu domainnya penyidik, itu ya ranahnya penyidik bukan. Karena juga pemberitaan-pemberitaan yang saya yakin sumbernya dari Pak Frederick juga. Enggak pernah. Saya enggak pernah. Selalu saya dimanapun saya selalu mengatakan kalau materi perkara tidak bisa saya buka. Siapa yang tercantum terlapor tidak bisa saya beritahu. Yang saya beritahu hanya 2 pimpinannya. Lain-lainnya saya tidak beritahu. Jadi surat yang waktu nyampaikan itu ini telapornya ada gitu. Iya, telapornya itu kan cuma 2 orang yang saya cantumkan. Tapi kan DKK kan. DKK-nya siapa kan ada daftarnya. Itu nggak akan saya buka. Makanya itu. Pada posisi ini kan satu. Terus juga gini, kemarin itu pra-peradilan itu termasuk salah satunya selain penetapan tersangka tidak sah adalah pencekalan tidak sah di petitum permohonan. Di amar putusan itu yang dikabulkan hanya penetapan tersangka. Ya, jadi begini, yang saya memberikan suatu penjelasan masa praper, ya kan? Oke, pertama itu adalah menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Kedua, yang penting, tolong diperhatikan, memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon, sebagaimana tercantum dalam Sprindik nomor 56. Oke. Saya bukan ahli bahasa, tapi saya ngerti bahasa Indonesia karena saya warga negara Indonesia.
Oke. Yang mengatakan menghentikan sepindik itu yang dihentikan nomornya atau inti surat yang tertera dalam pada. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi kan apapun Pak, pra-peradilan itu tidak. Saya tidak mengatakan masalah praper. Sekarang saya bilang isi kontens daripada putusan amar putusannya. Memerintahkan menghentikan penyidikan terhadap. Tapi boleh nggak penyidikan baru? Sebentar, saya tanya dulu. Itu artinya apa? Itu artinya karena yang Mahkamah Konstitusi mengatakan begitu ya, Pak? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Ya, saya mengatakan yang menghentikan itu adalah isi kontens yang tertera dalam pada surat perintah penyidikan. Isi perintah surat perintah penyidikan itu apa? Masalah soal IKTP, ya kan, yang dimana Pak SN dinyatakan sebagai tersangka. Itu dengan pasal 2 dan pasal 3. Oh tidak Pak, ini kita sudah dikuatkan sama ahli bahasa, ahli hukum pidana. Seperti itu. Tapi Bapak lupa ada belakangnya ada nomornya. Apa yang seprindik nomor sekian. Iya Pak. Sekarang nomor itu apa bisa dipraper Pak? Loh, sekarang saya tanya Pak, nomor itu bisa dipraper nggak Pak? Nggak ada urusan. Itu ada 3 Pak. Ada kepastian hukum, ya, wetmatik. Ada keadilan, rehmatik, ada kemanfaatan dulmatik. Ya, itu semester 1 tahu semua, Pak. Setiap putusan itu, ya, pasti dia wetmatik, pasti gitu. Ya, kalau yang ini dibatalkan, maka yang lain boleh ada lagi. Nggak harus umpamanya setelah ini dibatalkan. Ilustrasinya gini lah, ada pembunuhan, yang membunuh itu 10. Terus terhadap yang 7 sudah diproses segala macam. Terhadap yang 3 ini ada kesalahan sehingga penetapan tersangka tidak sah. Apa kemudian kena peradilan penetapan tersangka tidak sah, kemudian yang 3 ini lolos tidak diatur? Tidak kan gitu loh. Tetap bersalah karena itu. Kan analoginya seperti itu, Pak. Nah, gini kan. Yang analogi kan setiap orang berbeda. Tapi analogikanya begini. Putusan pra-peradilan itu tidak menghilangkan sifat tindak pidana. Situ mengakuin nggak 28 ayat D? Yang mana itu? Undang-undang dasar. Dasar 45 kan? Berarti situ kan menciptakan Indonesia tidak ada kepastian hukum. Loh, jelas dong. Konstitusional. Gimana sih? Lebih gini. Nggak bisa. Konstitusional. Nggak bisa. Kepastian yang berkeadilan. Kalau gitu loh, Pak. Itu kepastian hukum. Bukan baca dong. Undang-undang dasar lebih tinggi mana? Tapi Mahkamah Konstitusi selalu mendalilkan kepastian yang berkeadilan. Bapak salah tafsir itu. Keliru tafsirnya. Kepastian itu adalah yang dibatalkan penyidikan terhadap penetapan tersangka terhadap Pak Setia Novanto yang nomor sekian. Iya, itu namanya kepastian hukum. Yang kita bicara itu materinya. Ini kita sudah dikuatkan sama 6 profesor. Profesor rektor. Beda. Itu bahasa. Jadi nggak usah lah. Silakan penafsiran. Biar nanti penyidik yang menentukan. Sekarang yang memutuskan. Artinya kalau ini KPK kan juga sudah SPDP terhadap yang kalau beredar ya gitu kan. Itu kan beredar katanya. Kan itu kan jangan katanya lah. Betul. Itu jadi menjadi pencemaran nama baik. Bukan. Silakan aja kalau dianggap pencemaran nama baik. Loh, nanti kalau sebutkan kita tuntut. Iya, silakan. Tapi dalam kalimat-kalimat itu menyebut nama orang, kan gitu kan. Nah, terus kemudian SPDP itu yang diberitakan itu. Lah, nanti kalau KPK ini kemudian juga menetapkan tersangka juga gitu kan. Silakan di pra-peradilan. Oh, itu pasal 104 toh itu langsung mau kita jerat toh. Oh, ya enggak apa-apa. Itu kan kita silakan, kita kan negara hukum. Jadi kita tidak perlu berargumentasi ngotot, ya kan? Silakan Anda punya pendapat berbeda. Saya punya pendapat berbeda. Pak Ikar Pak Ikar punya pendapat berbeda. Tapi itu pendapatnya kita masing-masing, Pak. Karena kita nggak ada hubungannya. Jadi kalau sekarang presenter tanya saya jawab apa yang menurut saya, kan gitu kan? Silakan aja, kan gitu kan? Saya cuma bilang, bila kita tidak mematuhi hukum, jangan menjadi warga negara Indonesia. Begitu aja. Jangan mengeklaim dirinya itu masyarakat. Saya juga masyarakat, Mbak juga masyarakat, semua orang masyarakat. Bukan begitu kan? Kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.